Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurlah di pagi ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan waktu untuk bisa bermulazamah, bisa bersilaturahim dalam majelis ilmu bersama Bapak Haikal Hasan, dan ini sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri, dan tidak semua orang yang memanfaatkan pagi harinya dengan keberkahan, yaitu keberkahan ilmu. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi kita alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita umatnya yang berada di akhir zaman ini, umat yang termasuk umat yang dirindukan oleh Rasulullah karena ketakwaan kita, karena kecintaan kita kepada beliau, cinta kepada Allah dan Rasulnya menjadi satu fondasi utama kita dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan fitnah ini. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini kita masih melanjutkan sebuah tema tentang keluarga, keluarga yang penuh dengan ujian, tapi bagaimana kita melewatinya sebuah ujian ini dengan uh, lulus, lewati ujian ini dengan penuh kesabaran, dan tentu panduannya adalah dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita SAW. Dan sebelum masuk ke kajian, mari kita sama-sama untuk memanfaatkan keberkahan pagi ini dengan keberkahan harta kita yang salah satunya disedekahkan dalam jalan dakwah, yaitu sedekah di pagi hari menjadi sedekah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang atau hambanya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, "Inna ahabbal a'mali ilallah adwamuhu wa in qalla." Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah itu adalah keistiqomahan kita melakukannya walaupun kecil. Itulah sebabku yang menurut Allah. Inilah satu kesempatan yang sampai disia-siakan untuk sedekah di pagi hari, sambil kita kemudian mengikuti sebuah ceramah penting, sebuah nasihat penting dari guru kita, Bapak Haikal Hasan, tentang keluarga kita, keluarga yang tentu diidam-idamkan, jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang disebutkan dalam kajian sebelumnya, keluarga yang tentu menghadapi berbagai macam ujian, menjadi sebuah keniscayaan bagi semua keluarga. Dan disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, sesungguhnya orang ketika Allah mencintainya, maka ibtalahum, maka Allah akan mengujinya. Dan barang siapa paman radhiya, maka barang siapa ridha dengan ujian itu, falahullah, maka akan mendapatkan ridha Allah. Dan sebaliknya ketika dia tidak menerima, bahkan ingkar dengan eh, tidak menerima dengan semua ujian itu, semua ketetapan Allah itu, maka disebutkan pada husuk, maka dia akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah alhamdulillah Babe sudah hadir juga bersama kita dan akan menunjukkan sebuah tema tentang bagaimana ujian itu dan bisa kita lewati dengan baik. Dan salah satunya beberapa ayat yang diingatkan oleh Babe adalah surat An-Nisa di ayat 79, ya, bahwa semua musibah itu adalah dari dirimu, sedangkan kebaikan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah Betul. mari kita kembali mentadabburi ayat ini sambil melihat bagaimana kita menyelesaikan berbagai persoalan dalam keluarga kita. Yang kemudian juga pernah disinggung juga oleh Babeh tentang sebuah ayat dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, ya, bahwa seseorang Nah, itu tidak akan mengubah satu kaum tidak akan mengubah diri ini innallaha la yughayyiru biqaumin. Allah itu tidak akan mengubah satu kaum kecuali dia mau mengubah dirinya sendiri. Baik, alhamdulillah Babe sudah bersama kita dan kita doakan semua, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kebaikan, keberkahan dan istiqomahan dalam jalan dakwah yang Babe lakukan saat ini, dan juga doa untuk kita semua, ya.
Dan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah keberkahan. Amin. Baik, baik. Kita melanjutkan sebuah tema tentang keluarga. Keluarga yang Baik, tentu tidak mungkin lurus ini ya, lurus-lurus saja ya. Ada satu ujian, ada banyak ujian yang menjadi sebuah keniscayaan dalam keluarga kita, baik ujian dari pasangan kita, anak kita, atau mungkin harta kita dan lain sebagainya, atau juga kesehatan kita. Mari kita sama-sama melihat diri kita, keluarga kita, apakah kita sudah menghadapinya dengan baik gitu ya. Baik, baik, tafadhol masykurah, baik. baik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan mengucap Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du fa ya ibadallah ufikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Badai pasti berlalu. Eh Kemarin saya katakan harusnya direvisi, cuman karena itu kadung judul lagu, ya udah. Akhirnya bersemayam di kepala kita badai pasti berlalu. Lalu ketika badai itu datang lagi, kita langsung komplainnya kepada Allah. Kok begini amat kehidupan? Kok datang lagi masalah? Belum selesai masalah yang satu, masalah datang lagi. Sebenarnya itu kan kejadiannya gara-gara mindset pikiran kita yang mengatakan badai pasti berlalu. Gak benar, ya, nggak benar. Kita yang memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup dan mengakui Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah dan para sahabat Nabi sebagai aplikasi daripada Quran dan hadis, gitu ya. Quran, hadis, sahabat, jangan dipisah. Quran, hadis doang bisa-bisa Syiah. Quran doang ingkar sunnah. Quran, hadis, dan sahabat Nabi. Gitu. Bisa-bisa membidah-bidahkan orang. Ya. Jadi gimana dong? Memang wasiatnya 4 kok. Gitu ya. La taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabi. Kutinggalkan 2 perkara yang gak bakal sesat selamanya, yaitu Quran dan hadis. Tapi jangan lupa, Nabi juga bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Wajib itu atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Berarti Quran, hadis, dan sahabat. Lalu kemudian Nabi juga pesankan, al ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itu adalah pewaris-pewaris para nabi. Jadi harus paket lengkap. Paket lengkapnya itu adalah Quran, yes dong, karena pedoman dari Allah. Siapa yang paling paham memahami Al-Quran? Ya Nabi, maka itu Quran dan hadis. Siapa yang paling ngerti dalam membaca dan menerapkan hadis? Sahabat dong, ya berarti Quran, hadis, dan sahabat. Siapa yang mengejawantahkan dan melengkapi Quran, hadis, dan para sahabat dalam sajian yang indah itu? Ya itulah para alim ulama, para wali, ya, para imam. Jadi paketnya paket seperti itu. Quran, hadis, sahabat, kelas yang lain nggak mau. Akhirnya gontok-gontokan. Ngomong ini bid'ah, ngomong itu bid'ah, sahabat. Ya, Quran, hadis doang. Berarti Syiah dong. Ya, sahabat dikafir-kafirin sama Syiah. Allah naudzubillah min zalik. Jadi kita meyakini Al-Quran, hadis, sahabat, dan para ulama, para cerdik, para habaib, para kiai yang kita ikutin, badai pasti berlalu itu bukan kalimat yang baik, ya, dan akhirnya bukan kalimat motivasi. Kalau motivasi sesaat iya, ya, tapi buat kita yang paham terhadap kehidupan nggak begitu. Badai itu akan datang lagi, badai itu akan datang lagi, badai itu akan datang lagi. Kenapa? Karena inna nafsal amartum bisu illa ma rahima rabbi. Zuina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin. Memang dihiasin hidup ini dengan masalah. Tapi kalau kita menganggap masalah itu nggak ada atau kecil, ya sepele, ya nggak ada gitu ya. Saya teringat nasihat Gus Dur, ya Gus Dur Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Ada 2 macam masalah dalam hidup ini yang harus dibereskan. Yang pertama, masalah yang bisa diselesaikan. Dan yang kedua, masalah yang tidak bisa diselesaikan.
Jadi bagaimana cara menghadapi masalah yang tidak bisa diselesaikan? Tinggalin katanya. Oh ya udah itu jadi nggak masalah. Dan bagaimana cara mengatasi masalah yang bisa diselesaikan? Ya selesaikan buruan. Jadi nggak ada masalah. Begitu kan? Ya sebenarnya emang nggak ada masalah gitu kan. Badai pasti berlalu. Tidak, tidak. Badai akan datang terus. Dan akan datang lagi. Jadi yang benar adalah menarilah dalam badai. Menarilah dalam masalah. Masalah akan terus datang. Ya. Masalah yang bisa diselesaikan segera. Masalah yang sulit dan nggak bisa diselesaikan tinggalin. Ada dua model masalah. Masalah yang besar dan masalah yang kecil. Masalah yang besar, kecilin. Masalah yang kecil, lupain. Nggak ada masalah. Ya. Nggak ada masalah. Teman-teman sekalian, sebuah masalah akan menjadi besar kalau kita salah dalam menyikapinya. Dan ketahuilah sebenarnya, akar dari permasalahan semua masalah itu adalah berbohong. Baik berbohong kepada orang maupun berbohong kepada diri sendiri. Saya mau ambil contoh, orang yang berbohong dan hidupnya jadi penuh masalah. Padahal masalahnya nggak ada masalah. Gimana sih? Iya, masalahnya nggak ada masalah. Di kantor, ya rata-rata yang hadirnya orang kantoran misalnya. Ya, saya mau bilang begini. Ketika bertemu dengan bos, pimpinan Anda, bos tuh bertanya, udah makan? Kita nggak jujur, bohong. Pikiran kita tuh nggak enakan gitu loh. Pikiran kita tuh ya ada timur mengalahkan realita gitu ya. Udah makan? Udah bos. Gitu kan. Udah makan? Udah. Itu kan bohong. Dan biasanya kalau bohong satu akan membuka bohong berikutnya. Akan menciptakan bohong-bohong baru. Ya, udah makan? Udah. Oh ya, enak. Pakai apa? Nah, Anda kan menjerumuskan. Lagi mikir lagi kan? Udah makan? Udah. Oh, udah. Pakai apa tadi sarapannya? Ah, 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 pakai nasi uduk, bos. Oh ya, pakai apa aja nasi uduknya? Ah, ah, pakai ada risol, ada sambal, ada pakai tempe goreng, pakai perkedel. Oh, beli di mana? Aduh, di ujung sana Pak, di ujung sana tuh ada yang jual. Tolong dong, sekalian dong, saya juga mau dong. Ah, masalah kan hidup lo. Padahal awalnya nggak ada masalah, udah makan, bilang aja belum, udah beres gitu loh. Jadi teorinya adalah sebuah kebohongan akan membuka bohong-bohong-bohong berikutnya. Sebuah masalah timbul karena ya itu dia, karena ketidakjujuran, karena ngarang, ya akan menimbulkan masalah-masalah berikutnya. Itu yang korupsi gimana? Ya itu dia, kan dia berbohong dengan dirinya sendiri, dia berbohong dengan keadaan, ya. Saya kemarin melihat ulama yang di TikTok tapi luar negeri dia ada terjemahannya bagus banget, ya. Seorang laki-laki yang aktif di sosial media, dia sedang menipu kesuksesannya. Seorang wanita yang bermain sosial media, dia sedang menipu kecantikannya. Seorang laki-laki dan perempuan yang bersama-sama main sosial media, dia sedang menipu kemesraannya. Bagus banget itu, bagus banget. Ya, keren banget kata-kata itu ya. Ya. Jadi oh iya ya. Dunia ini menjadi masalah karena banyak orang-orang yang berbohong. Coba waktu ditanya sama bos, udah makan? Belum bos. Kalau gitu ya kita makan sama-sama. Minimal kalau nggak diajak, oke oke oke, makan ya. Nanti minimal begitu. Cuman karena ngebohong, ya udah panjang, ya. Dan di rumah tangga, awalnya juga seperti itu, ya. Awalnya seperti itu. Pertama memang dicurigai, ya gunting, gunting apa itu? Hah? Awalnya, sekali lagi, awalnya mm, sederhana dan dia akan membuka bohong-bohong-bohong berikutnya, ya. Baik. Mudah-mudahan sampai di sini pengantarnya bisa difahami dan seperti janji saya mau bercerita satu yang betul-betul
mulus ya, tiba-tiba menjadi berantakan semua, cuman karena ada masalah yang ditutup-tutupi itu. Seorang suami dan istri ya, dia harusnya punya chemistry, punya apa ya, punya chemistry, punya apa ya chemistry itu ya? Apa sih chemistry bahasanya, bahasa Indonesianya? Sepikiran, se sepemahaman, atau sekufu, atau apa sih? Ya, Satu frekuensi. satu frekuensi. Kalau sekarang anak sekarang bilang satu server, satu frekuensi gitu ya. Kalau nggak terjadi itu ya berarti Allah alam nggak sekufu, nggak seimbang, nggak satu frekuensi, nggak ya begitulah intinya pokoknya ya. Jadi artinya ada satu sinyalemen, satu sentuhan, satu satu perasaan gitu ya, satu perasaan. Mengapa? Karena you do not trust each other. Kamu awalan itu ya saling nggak ada saling kepercayaan. Saudara sekalian, mari kita ambil contoh ya. Saya entah saya udah cerita atau belum, ya, entah saya cerita belum. Kalaupun udah mungkin mengingatkan atau kita explore lebih dalam lagi. Teman saya ini seorang laki-laki kerja di Bappenas, ya, kerja di Bappenas, teman deket lah pokoknya ya. Dan dia akhirnya mendapatkan beasiswa S2 dan S3. Kalau mau silahkan lanjutin. Dan dia melanjutkan di Amerika kebetulan. Ya, kisah nyata, kisah nyata. Dan karena Bappenas, ya karena cuma jatahnya sekolah dan biaya di Amerika hidupnya juga biaya tinggi, sehingga istri dan anaknya masih bayi pada waktu itu, ditinggal gitu ya, sehingga dia berangkat sendiri. Saat saya ceritakan ini, handphone belum begitu populer, kecuali handphone Nokia yang hanya bisa SMS dan telepon. Yang anak-anak baru di sini mungkin nggak tahu gitu ya. Ya, hidupnya udah BlackBerry, hidupnya udah bisa foto dan kirim ya. Zaman dulu nggak bisa ya, nggak ada handphone ada kamera tuh nggak ada. Handphone ya handphone buat telepon dan SMS titik Nokia. Nah akhirnya ketika dia berangkat ke luar negeri, sang istri pun menanti gitu ya, sang istri pun menunggu. Anak ini teman saya ini cerdas, pintar gitu ya, dan dia mampu menyelesaikan studinya lebih cepat. Unfortunately, sayangnya, si istri dia tidak sabar atas ujian yang Allah berikan. Dia tergoda, ya bukan orang yang dekat dengan Allah gitu ya, dengan istiqomahan. Di suatu kesempatan, biasa yang suka mendatangkan masalah itu kan reuni. Kenapa? Karena di reuni ada CLBK, Cinta Lama Bersemi Kembali. Atau CLBK, Cerita Lama Belum Kelar. Astagfirullahaladzim. Nah, akhirnya dia bertemu dengan satu orang dulu mantannya, dan akhirnya nauzubillah summa nauzubillah, pertemuan itu berlanjut ya walaupun nggak sengaja. Dia bertemu di supermarket. Saya ingat banget ceritanya. Akhirnya ya begitulah, tahu suaminya lagi di luar negeri, dan nauzubillah syaitanir rajim berperan di situ, dan memang tugasnya gitu ya. Akhirnya dia diundang lah main ke rumah gitu. Ya main ke rumah. Teman-teman sekalian, inilah satu perbuatan haram yang Rasulullah SAW sampaikan itu nggak boleh sama sekali. Apa itu? Mengundang orang yang tanpa seizin suami. Mau laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, mau kecil, mau gede, nggak boleh. Kecuali dengan izin suami. Ya, mau saudara, nggak boleh. Kecuali dengan izin suami. Hati-hati, hati-hati. Ya, ini tanpa izin lagi. Datanglah dia. Sekali, dua kali. Ya, di dalam rumah tergodalah dan cerita haram
terjadi. Hadirin, si suami yang teman saya ini, dia pulang ternyata lebih cepat dari jadwal. Karena cerdas, pinter, dan akhirnya dia memberikan surprise gitu kan. Kejutan yang tadinya 3 tahun, dia mampu menyelesaikan dalam waktu 2 tahun. Dan dia pulang dengan penuh rasa rindu dengan sang istri, dengan sang anak. Yang anaknya ditinggal waktu umur setahun dan di kuliah 2 tahun, berarti anak umur 3 tahun. Dan tahukah Anda ketika dia pulang, suaminya pulang, qadarullah. Maaf, bukan qadarullah. Godaan syaitan terkutuk. Dan pas-pasan banget. Sang mantan sedang berada di dalam kamarnya bersama istrinya. Surprise! Ternyata yang tersurprise ikan adalah ya si suaminya. Apa yang terjadi ketika dia melihat dan menyaksikan hal itu? Mungkin kalau sebagian dari kita menghantam, memukul, membunuh bahkan. Auzubillah, summa na'udzubillah. Teman-teman sekalian, betapa hancur hatinya, betapa kecewanya dia. Ini masalah terbesar dalam hidupnya katanya. Dia terkejut dan sampai dia terduduk saking ininya ya. Dan apa yang terjadi? Si istri menangis terseduh-seduh, meratap di kakinya, dan sang mantan pun juga demikian. Dia minta maaf dengan segala macam malunya dan sebagainya lah. Kalau usah kita ceritakan detailnya. Lalu apa yang terjadi? Ya tentu dengan kemarahan yang dipendam. Ya cerita singkatnya adalah ketika mantannya itu udah diancam dan pulang ya. Tinggallah dia berdua. Dia berkata, taubatlah kepada Allah. Dosa yang kamu lakukan itu ya panjang lah, saya nggak hafal dengan ceritanya. Intinya adalah yang disuruh adalah bertobat, 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 bertobat. Sang suami ini orang yang sangat soleh dan dia meredam dengan keadaan ini. Walaupun menurut pendapat saya bukan soleh banget, tapi soleh campur bodoh. Ya, maaf ya, ya. Tapi bijaksana lah begitu ya. Mungkin sebagian orang menilai begitu. Ya, kalau kita udah nggak tahan tuh ya. Tahu apa yang terjadi teman-teman sekalian? Sang istri kemudian dia malu sekali. Dia malu sekali, dia malu sekali. Setiap malam dibangunin sama suaminya, bukan untuk bercanda, bukan untuk ketawa, bukan untuk apa. Kamu tuh diomongin terus gitu ya. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah terus. Jadi malah terus gitu loh. Ibadah, ibadah, ibadah. Suruh ngaji, suruh ini, suruh ini, suruh ini. Jadi yang terjadi itu adalah bukan sebuah perbaikan, tapi stres. Ya, dan sang suami pun ya begitu. Dia merasa jijik dengan istrinya. Tapi dia belum menceraikannya. Tapi dia merasa jijik dengan itu. Ya, ya kalau dalam hukum Islam, sang istri itu udah meninggal. Ya, kenapa? Karena harus dirajam. Dirajam, saudara. Dirajam. La ilaha illa anta. Subhanaka ini kuntu minadh dhalimin. Dibunuh. Ya. Sadis kan? Nggak sadis. Begitulah cara Islam menyelesaikan persoalan ini. Teman-teman sekalian, ini cerita nyata loh ya, sekali lagi ya. Sang istri malah menjadi malu. Sang istri malah menjadi stres. Sang suami pun masih belum bisa memaafkan. Dan sang istri menimbulkan masalah besar dalam keluarga. Anaknya menjadi juga ikut-ikutan karena masih kecil. Dan kisah ini tragis. Sang istri pun saking stresnya dia masuk rumah sakit gila. Kondisinya sampai saat ini saya belum dapat update lagi. Tapi rumah sakit gila di Bogor pada waktu itu yang dipilih. Luar biasa. Akhirnya pasangan itu yang saya tahu dengan kabar terakhir sang istri masih gila di rumah sakit jiwa dan si suami pun sudah menikah kembali dan anaknya pun ditampung oleh sang suaminya. Teman-teman sekalian, kenapa ini bisa terjadi? Tentu karena nggak dekat sama Allah.
maka diambil kesempatan oleh syaitan untuk itu. Benar kata Ustadz Khalid Basalamah, walaupun banyak yang nggak setuju. Mau ngapain? Dia bilang. Ya udah ya para istri, udah disiapin mobil, disiapin rumah, disiapin masakan, disiapin hiburan, udah semua ngapain ke mall, mau ngapain reuni, mau ngapain kumpul, mau ngapain arisan, haram. Masuk mall, musik, 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 haram. Ya bagus sekali ya untuk menjaga di apa namanya di akhir zaman seperti ini. Tapi ya yang nggak kuat ya keterlaluan juga barangkali sebagian orang berkata begitu ya. Tapi teman-teman sekalian, awal mulanya itu demikian. Pantes memang. Tundukin pandangan. Gitu. Lihat yang bagus, tundukin aja udah. Nggak ada manfaatnya gitu loh. Merusak, betul-betul merusak. Akhirnya kita bandingin, kita bandingin, kita bandingin. Udah cukup, cukup. Tundukin, udah selesai itu masalah. Nggak ada masalah itu ya. Selesai itu persoalan semuanya. Nikmatin, nikmatin, nikmatin semua. Anda nggak akan pernah bisa bersyukur ya kalau kita tidak menerima apa yang adanya. Orang yang udah punya mobil Kijang itu indah banget gitu loh. Tapi kan otaknya tuh Alphard gitu loh. Otaknya tuh Lexus. Sehingga Kijangnya itu nggak menjadi bersyukur. Kalau kita syukuri dan memotivasi untuk Alphard itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita bilang Allah begini melulu, begini melulu, begini melulu, itu nggak jadi nggak ada bersyukur. Dan Allah murka banget buat orang yang nggak bersyukur seperti itu. Ada orang cuma punya mobil Avanza. Nikmatin aja gitu ya. Keren-keren mobil gue nih keren. Lap-lap bu sayang-sayang begitu. Jangan yang dipikirin itu Exusnya, jangan dipikirin Camry-nya, jangan dipikirin Kijang. Masa orang nggak boleh lebih baik, Ustaz? No, 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 no. Bukan begitu maksud saya. Bukan orang nggak boleh berpikir lebih indah, lebih bagus. Bukan. Ya, pertama syukuri dulu, baru kemudian memicu untuk motivasi. Karena orang yang hanya punya motor, tapi dia nggak bersyukur dengan motornya, dia pikirin mobil, akhirnya dia nggak bisa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Yang mesti dilihat, alhamdulillah gue punya motor, gila. Kalau nggak ada motor ini ampun dah mana bisa menempuh jarak-jarak jauh kayak begini. Kalau nggak ada motor nih, bagaimana bisa angkot-angkot. Kalau nggak ada motor nih, ini yang bisa melayani sampai gang-gang rumahnya. Kalau nggak ada motor nih, gitu aja dulu. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan naikin lah mudah-mudahan dengan mobil yang lebih baik. Bahkan orang yang punya Alphard-nya berjejer, orang yang punya Lexus-nya banyak, dia pun nggak akan bisa bersyukur. Kalau yang dipikirin enak banget ya orang yang punya helikopter ya. Ke kantor tinggal cus 5 menit ya. Gitu kan. Siapa yang ciptakan masalah? Kita sendiri. An-Nisa 79 yang tadi dia bawakan di awal. Sumber masalah itu faminan nafsik. Allah nggak pernah ciptain masalah. Faminan nafsik. Dari dirimu sendiri. Tapi Allah kan yang menciptakan kejahatan dan kegelapan. Kalau kita belajar fisika kuantum, matematika terapan, disebut gelap karena tuh ketiadaan cahaya. Gitu. Jadi cahayanya yang diciptakan. Karena nggak ada cahaya kita sebut gelap. Disebut susah karena dia nggak bisa menikmati keindahan atau yang bersyukur. Akhirnya kita menyebutnya kesialan. Teman-teman sekalian, sudahlah. Dan masalah yang kedua, biasanya itu diawali dengan rasa curiga. Dan ini penyakit perempuan. Mohon maaf. Mohon maaf. Ya. Ah, saya mau selidikin suami saya. Itu kata-kata yang sangat jelek, buruk, dan akhirnya udah kejadian. Walaupun itu belum terjadi. Orang Jawa pernah punya prinsip katanya sugesti membawa maut. Gitu ya. Sugesti yang membawa maut. Prasangka menimbulkan kejadian. Saya cerita lagi satu hal. Awalnya nih suami ini orang baik. Tapi dia dicurigain mulu. Ketika dia pulang malam hari, yang awalnya tuh bener-bener dia tuh banyak kerjaan di kantor. Tapi dicurigain. Jangan-jangan, ketahuilah, kalimat jangan-jangan itu akan mewujudkan keadaan yang sebenarnya. Udahlah ibu-ibu, jangan jadi detektif buat lakinya. Dipantau, diselidikin, apa semua. No, 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 no. Serahin kepada Allah. Serahin kepada Allah. Ya Allah, saya titip suami saya berangkat. Jagalah pandangannya ya Allah.
bawalah kembali pulang dengan sehat dan selamat ya Allah. Dan membawa rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah. Ya Allah. Jadi patehahin kalau mau jalan. Ya, ingat cerita saya tentang babi ngepet. Aku babi ngepet. Iya kan? Babi ngepet aja istrinya pakai lilin gitu kan? Betul apa enggak? Nah, di sini banyak yang jawab betul. Berarti babi ngepet tuh. Ya. Jadi di film babi ngepet itu sang istri menyalahkan lilin dan menjaga lilin itu supaya nggak mati. Nauzubillah. Itu bohongan. Cuman kita gara-gara pikiran, gara-gara film zaman dulu. Ambil aja hikmahnya. Ya mesti kerjasama. Sekarang lakinya keluar rumah. Terus ngapain istrinya? Wudhu, sholatin duha, bacain surat al-waqiah, batal wudhunya. Wudhu lagi. Ya, kentut. Wudhu lagi. Bil masak, doain Allahumma sholli ala Muhammad. Titip suami saya ya Allah. Sholawatin kalau kata orang. Gimana sih sholawatin, sholawatin, sholawatin? Ya kalau yang nggak paham ngomongnya kayak gitu. Satu kali berselawat kepada Rasulullah, Allah 10 kali berselawat kepadanya. Jadi kita sholawatin orang, Allah sholawatin kita, berarti Allah memberikan rahmat sama kita. Satu-satunya ucapan yang nggak bakal ditolak oleh Allah itu ya sholawat. Lo yang lain bukan ditolak, maaf gitu. Misalnya gini, ada orang minta kaya, dia nggak dikabulkan yang itu oleh Allah, dikabulkan yang lain, dikasih badan yang sehat walafiat dan dikasih hidupnya tenang, damai, nggak kekurangan, ada diganti dengan yang lebih baik. Ada orang minta lulus, nggak lulus, karena Allah tahu itu manfaatnya sama dia lebih bagus nggak lulus, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya bisa meleset atau diganti dengan yang lain, bukan harapan kita, atau memang ditolak karena nggak memenuhi syarat. Yaitu apa? Berdoa dengan baju yang haram, berdoa dengan listrik yang nyolong, berdoa dengan duit yang boleh korup. Itu betul-betul. Tapi tahukah Anda, ada satu doa yang nggak bakal ditolak oleh Allah apapun keadaannya. Sholawat. Istighfar bagaimana bisa diganti dengan yang lain. Ya, tapi sholawat itu adalah seindah-indahnya. Sholawatin kalau kata orang dulu. Iya memang. Karena dengan sholawat Allah berikan rahmat 10 kali. Dan rahmat Allah itu berupa apa? Berupa harapan kita. Laki mau jalan bu, sholawatin biar sehat pulangnya selamat. Udah sholawatin dicurigain. Jangan-jangan laki gue itu sumber masalah. Pakai dicek lagi. Pakai diselidikin lagi. Nggak diselidikin aja nggak beres, apalagi diselidikin. Begitu katanya. Pakai video call mulu lagi. Lagi di mana nih kita cek nih, lagi di mana dicek nih. Nggak usah Bapak Ibu. Beneran serius. Anda menjerumuskan diri sendiri. Anda memasuki diri Anda dalam masalah. Doain dan percayakan. Tapi kalau dia begini-begini, dia dosa kepada Allah, bukan kepada ente. Siapa kita bisa menentukan dan bisa mengarahkan itu? Nggak bisa. Nggak bisa. Pasti ada satu celah yang bisa. Tapi dia, enggak. Dia berdosa kepada Allah. Dia berkhianat kepada Allah. Bukan kepada kamu. Itu sih prinsip saya. Jadi doain. Zikir rame-rame. Bahagiain itu dengan cara kayak gitu. Niscaya insya Allah, Allah akan menjaga semuanya. Ya, jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Saya teringat baca satu kisah yang indah banget tadi malam sebelum tidur. Lewat di beranda kita. Tahu nggak antum, Sayyidina Ali itu dalam perang Khaybar itu mengangkat pintu Khaybar sendirian. Dan tahukah antum berapa beratnya pintu Khaybar? 900 kilo. 900 kilo diangkat sama Sayyidina Ali sendiri. Pada waktu Khaybar.
Ya Khaybar. Lagu ada digubah lagunya kayak gitu ya untuk menggambarkan kepahlawanan Sayyidina Ali. Pada waktu perang Khandaq ada satu Algojo yang luar biasa, ditakutin luar biasa. Saya lupa namanya. Satu kolis apal nggak tuh namanya tuh. Algojo di Khandaq dari pihak musyrik, dari pihak Rom, itu ditakutin sama semua orang. Posturnya tinggi besar. Kalau dia naik kuda, sejarawan tuh menceritakan, itu kakinya tuh nggak pating gelanting nempel di tanah. Khandaq itu dilompatin nama ini orang. Itu Algojo yang luar biasa. Sampai-sampai Nabi memberikan, bukan sayembara, siapa yang berani mengalahkan dia tuh, ya, misalnya Allah akan mencatatnya ke surga. Ini benar-benar masalah buat orang Muslim nih. Ini awal gojo luar biasa ini. Tahukah antum di antara semuanya nggak ada yang angkat tangan. Ada satu jangan, ada satu jangan, ada satu jangan. Sayyidina Ali yang masih muda pada waktu itu, dia datang, saya ya Rasulullah. Ini anak kecil gitu kan istilahnya. Jangan, yang lain. Ditunggu nggak ada yang maju. Yang maju tetap Sayyidina Ali. Maka berduelah. Saya nggak bisa ngebayangkan karena para sahabat perawi yang menceritakan begitu jauhnya gitu. Ali cuman sedadanya, sepinggangnya sedadanya, dan dia tingginya segede gitu. Kita nggak pernah, andai kata itu ada orang yang mengkisahkan, lalu mengheroikan cerita itu, lalu atau misalnya membuat dalam sebuah komik misalnya, alangkah bangganya anak-anak kita dengan cerita-cerita seperti ini. Tahukah antum sekalian? Pertempuran itu begitu sengit dan dahsyatnya, dan akhirnya yang kelihatan cuma debu, dan para sahabat tidak bisa melihat tentang pertarungan yang maha dahsyat itu. Akhirnya terjadi, ada pekik, oh, sahabat pun takut, khawatir, dan ternyata ketika debu itu mereda, dia lihat si Algojo itu telah terbelah dari kepalanya oleh pedang Sayyidina Ali. Kenapa saya cerita Sayyidina Ali? Karena Sayyidina Ali itu orang yang sangat gagah, mampu mengangkat pintu Khaybar yang beratnya 900 kilo. Tapi Sayyidina Ali tidak mampu mengangkat jenazah istri tercinta Fatimah Zahra ketika wafat. Dikisahkan dengan sangat indah oleh penuturnya. Sayyidina Ali yang mampu mengangkat pintu Khaybar, dia nggak mampu mengangkat jenazah istrinya, adalah sebuah kisah cinta yang sangat indah, sekaligus menyedihkan. Itulah buah kecintaan, saudaraku. Itulah buah kasih sayang. Itulah buah kepercayaan. Ada satu kisah menarik. Ketika Sayyidina Ali baru pulang dan Fatimah terdengar masih mengaji. Fatimah sedang mengaji kebetulan surat An-Nisa. Dan Sayyidina Ali duduk mendengarkan apa yang sedang Fatimah Zahra suarakan, ngaji dengan indah. Namun Sayyidina Ali peka nih. Ya, tahu kan surat An-Nisa. Hati-hati ibu-ibu. Hati-hati, ini sensitif. Ketika yang mulia Sayyidatina Fatimah mengaji dan sampai pada kalimat masna wa sulasa wa ruba. Ya. Fankihu ma tabaratukum minan nisa. Nikahi ya, dengan wanita-wanita yang kau sukai, 2, 3, atau 4. Fatimah melendahkan suara ngajinya, mengkecilkan volumenya pada kalimat itu. Sayyidina Ali peka.
Ya, Sayyidina Ali peka. Sayyidina Ali datang, memeluknya sambil membisiki satu kalimat. Kalimatnya begini. Ketika Fatimah merendahkan suara ngaji, nikahilah wanita 2, 3, atau 4. Apa kata Sayyidina Ali? Yang di luar sana, itu semua wanita maksudnya. Tidak ada yang sanggup menyamaimu. Bagaimana mungkin aku bisa tergoda dengan yang lain? Keren. Luar biasa. Nah, yang biasa di luar itu yang jadi masalah, bukan luar biasa. Ya. Katakan Sayyidina Ali sanggup menenteramkan hati seorang wanita. Dan gimana pun juga Fatimah adalah seorang wanita. Dan dia khawatir juga. Ya. Ini keharmonisan yang indah banget. Nggak, di luar sana tuh nggak ada. Nggak ada yang kayak kamu katanya. Nggak ada di luar sana itu nggak ada. Bagaimana mungkin saya bisa menyaingi gitu loh. Lu nggak ada saingan gitu kalau kita ya. Lu nggak ada saingan, lu satu-satunya. Dan Allah ciptain lu buat gue. Wah, panjang itu ya urusan ya. Akhirnya begitulah gitu loh. Jangan sampai mencurigai yang akhirnya awalnya itu benar pulang malam. Tapi pikiran jahat itu loh yang berkata jangan-jangan dia ada yang lain nih. Jangan-jangan dia ada yang lain. Awalnya nggak ada, tahu-tahu jadi ada. Terus kita nyalahin kamu tuh ya, kamu tuh ya, kamu tuh ya. Enggak, awalnya tuh nggak ada. Curiga, sugesti membawa maut gitu loh. Hati-hati, anak inda zanni abdi bidalilnya. Dan tahu nggak ketika curiga itu ditahan dipertahankan itu apa? Nyelidikin, ngikutin, nebengin, ya, videoin, di trace gitu loh, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya apa? Ya betul-betul akhirnya kejadian karena curiga, ya karena sugesti, karena naudzubillah summa naudzubillah. Sudahlah Bapak Ibu sekalian. Kalau mau berhenti, prasangka baik. Andai kata beneran pun, maaf ya, andai kata beneran pun dengan prasangka baik akan begitu. Kejadian lagi. Betul-betul kejadian dan ini temen deket banget. Satu grup WhatsApp, ngobrolkan sering sama dia dan seterusnya dan seterusnya. Istrinya tuh nggak tahan. Karena apa? Karena suaminya pas kaya, dia main perempuan. Dia punya wanita lain. Dia punya simpenan lain. Ya, teman saya betul-betul. Dua-duanya teman saya ini. Teman perempuannya teman saya, lakinya teman saya. Dan si istri tuh ngadu, gue nggak kuat kal, gue mau cerai, gue mau cerai, gue mau cerai. Mau ngapain sih? Saya bilang gitu kan. Di mana-mana laki-laki tuh kayak begitu, pahami aja gitu. Saya bilang. Nggak bisa dong pahami aja, enak aja. Terus lu mau ngapain? Mau ngapain? Kalau nggak menerima kodrat kayak gini, lu mau ngapain? Saya bilang. Ini udah kejadian ya, hati-hati ya. Beda sama belum kejadian ya. Terus anak lu bilang, ntar bilang apa? Kalau lu pisah nih, tuh anak lu bilang gimana? Anak lu nanya, kenapa papa? Lu mau ngomong apa coba? Bapak kemana? Bapak kawin lagi. Kan bikin anak lu musuhan sama bapaknya. Akhirnya apa? Terus panjang nih persoalan. Jadi Bapak Ibu sekalian, benar bagus banget itu nasihat daripada Buya Yahya. Ntar saya kirim di grup dah. Ya, keren banget itu kalimatnya. Karena yang bertanya langsung si ibu, ya, si wanita yang sedang masalah. Jadi Bapak Ibu sekalian, gimana caranya? Prasangka baik, doain. Udah itu nggak ada lagi jalan. Itu yang the best of the best. Best of the best. Ya. Wah, jangan-jangan dia. Itu akan kejadian. Hati. Jangan-jangan dia. Stop. Ada kelihatan kok. Dia manggil ini kok. Orangnya pernah salah telepon kok. Orangnya pernah ini kok. Pernah gini kok. Pernah gitu. Doain.
ya mudah-mudahan dia akan kembali gitu. Doain, yang Anda lakukan doain, ya. Saya rasa cukup karena mungkin banyak pertanyaan. Yuk, kalau ada yang mau tanyakan silakan tafadhol. Karena udah waktunya udah mepet, ya. Baik, alhamdulillah. Kalau mendengarkan kisah-kisah Baim, masya Allah ya luar biasa. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman orang lain ya, pengalaman tadi sahabat-sahabat Babe yang tentu begitu banyak menghadapi banyak ujian kehidupan, dan ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya, ibrahnya dari semua peristiwa itu ya. Silakan jemaah yang ingin sharing juga ingin bertanya kepada Babe untuk masalah persoalan keluarga tentunya ya, karena ini kita coba fokus kepada keluarga, apalagi dengan tema ujian pernikahan. Tentu masing-masing punya ujian yang tidak sama ya, tapi Yes, ujian tentu yang menjadi benang merah di antara semua betul. ujian yang dihadapi oleh keluarga, tentu yang disebutkan tadi oleh Babe, bahwa jangan sampai kita mengatakan badai pasti berlalu ya, Pak ya. Karena badai Ya, itu akan datang, dan tentu iya, kesiapan kita lah untuk bisa menghadapinya dengan betul, penuh kesabaran gitu ya. betul, betul. Nah, ini Bu Dana dia masih pengen nih kisah Babe ini. Jadi sebagai sebuah inspirasi tentu pernikahan Babe dengan istri gitu ya, dengan keluarga, membina keluarga sampai saat Nah, ini menjadi sebuah inspirasi yang ini mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dia pengen dengarkan lagi gitu kisah-kisah Babe gitu deh. ada, tapi apa namanya? Saya cuma bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur sebersyukur-syukurnya. Entah bagaimana, entah gimana gitu. Saya ya mohon maaf, seumur hidup belum pernah pacaran gitu. Belum pernah, dan istri pun seumur umur juga belum pernah pacaran. Jadi ya begitulah, karena qadarullah aja, alhamdulillah, karena qadarullah, betul-betul karena qadarullah. Jadi seumur umur saya berangkat. Oh gini pegangannya, bang, bang, Pak, pegangannya. Saya ya begitu, saya waktunya mepet, jadi saya nggak bisa cerita lebih lanjut lagi ya. Cuman eh ya bersyukur aja sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang ketemunya di masjid. Saya cuman minta sama Allah, ini harus jadi istri saya gitu, ya udah gitu ya. eh Waktu itu saya kelas 2 SMA, istri saya kelas 5 SD. Ya, kelas SMA kelas 5 SD. Saya kelas 3 SMA, dia kelas 6 SD gitu ya. Eh, Jadian itu, jadiannya ya begitu, bukan pacaran tapi kita berkomitmen aja gitu ya. Terus saya lulus SMA, dia lulus SD. 3 tahun kemudian dia lulus SMP, saya lulus S1. 3 tahun kemudian dia lulus SMA, saya lulus S2. Kawin sampai sekarang ya. Jadi emang nggak pernah tertarik, nggak pernah suka, nggak pernah apaan. Oh, ada satu kisah yang sangat lucu ya, sangat sangat lucu. Pada waktu itu kita berangkat haji, saya berangkat haji kan gitu kan. Saya berangkat haji, di buku haji itu saya tulis doa ya. Yang saya tuh suka tulis doa ya, supaya saya nggak kelupaan gitu ya. Udah, saya pulang haji ya udah ya. Saya kan orangnya sampai rumah kan nggak banyak ngomong, dan dia nggak banyak cerita apapun kecuali yang lucu-lucu, yang kocak-kocak, ketawa-tawa, atau membeberkan masakan-masakan dia, gorengan-gorengan yang dia bilang gorengan pakai minyak zaitun enak tuh, macem-macem lah gitu. Saya disajiin itu aja. Lagi beres-beres barangkali. Saya pulang ke rumah, tiba-tiba saya ngeliat dia lagi nangis. Terpukul saya. Ada apa? Saya bilang gitu. Ada apa? Ada apa? Nangis aja dia. Ya, dia nggak ngejawab. Enggak. Makin penasaran kita suami. Ada apa? Enggak ada. Ya Allah, ada apa, cerita dong. Dia menghindar, dia ke dapur. Saya ngikutin. Oh, dia belum belum kuat cerita kali, ya udah saya tenangin. Ya udah, tapi dia masih nangis aja, malah saya lihat kok semakin ini gitu ya, semakin ini, mungkin ada apa sih, apa kesalahan saya gitu. Saya minta maaf kalau saya salah.
Siapa di situ? Oh, Kak Aisyah. Saya minta kalau saya salah, ada apa istri saya tuh waktu pulang haji. Dan anak-anak saya haji tahun pertama tahun 2005, Aisyah 3 tahun, 4 tahun ya 2004 ya, 4 tahun. Tahu nggak apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Apa yang membuat dia menangis? Dia melihat doa saya, dia catat. Jadi ketika dia nangis tuh ternyata dia tuh nggak sengaja ngelihat doa saya. Dia jadi mau nangis karena doa saya begini. Astagfirullahaladzim. Doanya salah ya, tapi jangan diikutin ya doanya yang nggak sanggup ya. Di catatan haji pada waktu haji dan yang ditemukan oleh istri, saya nggak cerita sama doa apapun, saya nggak cerita. Dia nggak sengaja ngelihat catatan saya. Doa saya begini, ya Allah, jangan izinkan hati ini tertarik pada wanita lain kecuali istri saya. Hmm. Jangan sampai saya jatuh cinta pada yang lain kecuali istri saya. Doa saya di Ka'bah tuh kayak gitu. Dan saya nggak cerita sama dia gitu loh. Itu yang membuat dia menangis. Jadi dia menangis, dia bersyukur katanya. Memang doa yang berat. Memang doa yang spektakuler ya. Ya nggak tahu, itu pikiran saya begitu aja. Saya nggak tahu ya. Allah alam bisawab. Baik, Jadi Bunda. sebagus apapun, seindah apapun yang di luar, nggak usah. Minta aja sama Allah. Jangan sampai hati ini tertarik ya Allah. Saya nggak sanggup menahan diri ini untuk ketertarikan itu. Tapi ini kodratullah, ini apa, pokoknya doanya gitu aja ya Allah. Jangan izinkan hati ini tertarik pada wanita yang manapun. Kecuali pada istriku ya Allah. Ya, ini menyalahi kodrat apa enggak? Wallahu alam bisawab. Tapi bagi Anda laki-laki yang mendengarkan ini, berdoalah seperti apa yang saya lakukan. Kalau berani. Astagfirullahaladzim. Ya. Allah kabulkan atau tidak, urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan takdir, urusan qadarullah. Yang penting jangan berbuat yang haram, jangan berbuat yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alam bisawab. Ada Bu Reni yang katakan silakan. Silakan Bu Reni. Baik, terima kasih. Saya mau tanya gini, kalau kita kan tuh kalau di pernikahan sebisa mungkin supaya tidak bercerai ya. Nah, tapi ada nih sudah kejadian sih sebenarnya. Cuman saya nanya ini seandainya kalau ada hal seperti ini lagi, apakah solusinya seperti apa? Jadi ini dialamin oleh di teman saya. Dia tuh akhirnya bercerai sama suaminya. Ketika saya tanya, kenapa kok sampai bercerai, kan pasti ada jalan keluarnya gitu. Menurut dia bilang ini agak berat gitu, tidak mudah karena ternyata ini dia udah punya anak satu. Suaminya ini itu main dengan laki-laki, Ustaz. Nah, jadi dia tuh merasa ih, jadi maaf dalam tanda petik jijik gitu. Jadi akhirnya dia minta cerai. Nah, itu sebenarnya nanti kalau ada seperti kayak gitu lagi, misalnya apa sebaiknya si istrinya ini, apakah emang minta cerai aja atau ada doa-doa khusus apa gitu. Terima kasih. Baik. Ini benar-benar kejadian. Benar-benar kejadian kepada jamaah saya. Jamaah pengajian aktif. Jamaah ini sangat dekat sama saya. Berangkat umroh sama saya. Kenapa suaminya nggak diajak? Ya, kenapa suaminya nggak diajak? Dia bilang, enggak, saya aja dulu. Begitu. Waktu berangkat sama saya tuh, dia berangkat sama ibunya. Ntar nangis berdua, ntar pelukan berdua. Saya sedih kalau ingat cerita itu. Karena memang dia nggak mau cerita sama saya. Sampai selesai umroh, udah selesai di Mekah, saya ingat banget duduk di pelataran Madinah. Jadi di Mekah kita ke Madinah. Di Madinah dia duduk di pelataran itu lagi nangis lagi berdua. Lalu barulah saya diceritain sama dia kenapa dia umroh, kenapa nggak diajak suaminya, kenapa nggak ini, dan seterusnya dan seterusnya.
Nah, teman-teman sekalian, saya memaklumi dan saya memahami dan bahkan saya akhirnya menyetujui, ya, karena ini udah trauma psikis, ada rasa jijik, ada rasa yang ya susah banget ya kalau begitu ya untuk diperbaiki, dan cerai adalah salah satu solusi yang terbaik pada waktu itu. Dan dia sampai umroh, sampai mohon petunjuk pada Allah, sampai tawaf, sampai yang dilakukan. Dan akhirnya baru bercerita dengan saya dan saya confirm, baru dia yakin dan dia mengajukan cerai sepulangnya dan dia diganti sekarang sudah menikah lagi dengan orang yang baik dan akhirnya alhamdulillah dia akhirnya berumah tangga dengan baik. Ya, ini nggak mudah. Betul apa yang Bu Reni bilang tadi, ya. Tetapi saya juga punya kisah sukses. Kisah sukses saya yang meluruskan laki-laki dengan kecenderungan homoseksual, ya. Eh, Waktunya habis. Saya janji hari Senin kita bahas LGBT, ya. Ya, waspadalah LGBT dalam keluarga. Kita bahas ya. Hari Senin yang akan datang. Dan saya ceritakan bagaimana kisah sukses saya mengembalikan seorang yang homoseksual menjadi orang yang normal dan baik. Nah, cuman kalau umpamanya terjadi seperti apa ibu itu dengan segala macam traumanya, maka bismillah ya, perceraian itu merupakan barangkali sebuah solusi yang terbaik gitu ya. Karena nggak sanggup, karena kalau padahal Allah pasti beri kesanggupan gitu ya. Kalau cerita positifnya, ya justru menikah sama lo karena lo doang yang bisa memperbaiki dia. Sebenarnya gitu, cuman ya kalau nggak sanggup memang berat gitu ya. Kalau udah jijik, udah repot lah. Itu karena ya mohon ampun kepada Allah bahwa kita nggak sanggup gitu aja. Ya sebenarnya nggak juga. Ya kalau umpamanya yang hebat itu adalah, oh, gua akan perbaiki lo. Karena Allah, karena Allah, karena Allah kirim lo sama gue, kirim lo yang berpenyakit ini, karena Allah tahu yang bisa menyembuhkan lo cuma gue doang. Ya gitu dalam hati tapinya jangan di depan. Baik, waktunya saya harus prepare ya, harus prepare ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, melanggengkan pernikahan kita, mengerti juga dengan kodratnya, memahami juga dengan situasi suuzon yang membawa maut itu. Kita cerita hari Senin depan apa ya penyebabnya. Bagaimana terjadi LGBT dalam keluarga, jangan-jangan auzubillah, dan bagaimana solusinya. Begitu ya barangkali ya. Allah alam bisawab. Asbahna ala fitratul Islam wa ala kalimatul ikhlas. Wa ala dini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Bu Mimin ada beberapa dokter spesialis tuh katanya ya. Lanjutin aja ya Mas Kholis ya dengan komen-komen pada teman-teman ini ya. Ya LGBT itu penyakit dan bisa disembuhkan ya dengan cara dan solusi yang tepat. Saya Haikal Hasan mohon maaf, mohon izin. Ya, asbahna ala fitril Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala din Nabi Muhammad SAW wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam. belakang Jazakallah khairan, Beh. Terima kasih saya atas inspirasi dan tuh yang katanya di belakang saya apa itu topi-topi saya tuh topi kalau pakai jadi cop. Ya, assalamualaikum pamit. baik. Baik, hayakallah, Beh. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga beri taufik dan hidayahnya untuk kita semua ya. Kita yang Amin ya sedang Allah. menjalani kehidupan keluarga dan tentu dengan petunjuk Allah lah yang bisa membuat kita selalu berada dalam kebaikan dan istiqomah dalam kebaikan. Dan inilah doa yang terus kita panjatkan kepada Allah yang tentu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mewujudkan itu dan tidak boleh bosan untuk berdoa terus ya. Berdoa kepada Allah atas semua eh, karunia dan nikmatnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus limpahkan keberkahan untuk kita semua. Dan jamaah Allah, alhamdulillah kita sudah menyimak tadi apa yang dijelaskan oleh Bapak, pengalaman yang penuh inspirasi, dan inilah pengalaman yang mudah-mudahan juga kita bisa share ke jamaah lain, ke saudara kita, tetangga kita, dan juga orang-orang yang mungkin belum mengenal kajian MK ini. Mari kita berbuat kebaikan, salah satunya dengan meng-share kajian ini dan juga mengajak orang lain untuk hadir dalam majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita sebagai wasilah kebaikan, karena disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, barang siapa mengajak orang lain untuk kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang itu berbuat kebaikan itu. Jadi kita akan dapat passive income ya, bukan hanya materi, ini passive income pahala yang luar biasa ketika kita mampu menarik orang untuk ikut dalam kajian ilmu ini, terus menambah pahala kita dengan cara terus mengajak, dan kita tidak perlu harus memaksa, karena hanya Allah yang memberikan kita hidayah, karena Allah lah yang mengubah seseorang menjadi baik gitu ya, dan bukan kita hanya diwajibkan untuk sebagai jembatan hidayah, yaitu dengan cara mengajak orang lain untuk kebaikan. Dan kebaikan ini pula salah satunya dengan bersedekah. Ini adalah sebuah kebaikan yang terus saya nasihatkan untuk diri saya sendiri dan juga jamaah semuanya. Mari kita manfaatkan pagi yang penuh berkah ini dengan kebaikan yang sekecil apapun, salah satunya bersedekah. Karena sedekah yang rutin disebutkan oleh Nabi SAW adalah amal yang paling dicintai Allah. Walaupun hanya 10.000, 20.000, atau berapapun, ketika kita rutin setiap pagi bersedekah, maka ini menjadi wasilah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita di hari ini, minimal setidaknya di hari ini kita terbebas dari mara bahaya. Di hari ini kita dapat rezeki yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kerutinan inilah yang terus Allah lipat gandakan pahala untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Dan mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.